Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan hari ini sedikit saya akan menjelaskan untuk aplikasi Jiswaf ya. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Baik, tanpa berpanjang lebar, silakan Anda kunjungi ini ya. jiswaf.netifly.apps. Nah, ketik di browser Anda ya. Nah, setelah itu tampilannya akan seperti ini. Nah, sebelumnya simak baik-baik untuk penjelasannya tahap demi tahap ya, agar tidak banyak akan penjelasan. Pertama, Anda silakan kunjungi, kalau sudah terbuka ini, kunjungi pengaturan. Nah, di sini tuh manajemen data masjid atau musala Anda. Gunanya apa? Nanti ketika Anda melakukan print out kwitansi kepada para mujaki yang telah membayar Jiswap, maka nanti informasi nama masjid Anda akan tertera di kwitansi tersebut. Nah, sebagai contoh ya, saya langsung mengisikan. Nah, kita isikan di sini. Masuk ke pengaturan, dan CMS. Ini nama masjid Anda ya. Silahkan. Misalnya Masjid Al Ikhlas. Nah, contoh ya. Alamatnya Perum Argi Wisata Kedung Lang Bogor. Nah, ini alamat masjid atau musala Anda. Silakan, nama ketua DKM-nya siapa. Nanti akan tertera ini di kwitansi. Misalnya nama ketua DKM-nya Ahmad Syauki. Nah, bendaharanya siapa? Supriyanto. Ini contoh ya. Tahun buku maksudnya pada tahun Jiswap ini berlangsung. Sekarang kan tahun 2026. Setelah itu simpan pengaturan ya, berhasil disimpan. Ini manajemen data, nanti sedikit saya akan jelaskan. Poinnya manajemen data ini nanti Anda setelah semua nih terisi, penerimaan, penyaluran, laporan, Anda bisa mengekspor data-data tersebut dan bisa dibuka file tersebut di komputer lain atau laptop lain dengan import ya. Ini untuk reset maksudnya apa reset? Ketika aplikasi ini Anda buka kembali di tahun 2027 yang akan datang atau tahun-tahun mendatang, maka Anda cukup reset data pembayarannya saja, tapi database mujakinya, penyalurnya itu tidak akan hilang. Nama, telepon, alamat, wilayah, dan lain-lain ya. Hanya mereset data pembayaran saja. Ya, ini informasi. Setelah ini semua terisi, akan kami jelaskan satu persatu. Dashboard ini fungsinya untuk melihat keseluruhan dari jenis penerimaan zakat dan penyaluran. Nah, plusnya di sini aplikasi ini yang berbeda dari yang lain adalah di sini ada plusnya, itu bisa nanti laporan bisa ke via WA ya. Di sini bisa via WA, atau kita bisa import laporan ke export PDF atau langsung print ya. Dan juga uniknya di sini kita ada kolom vidya dan kolom zakat fitrah yang menggunakan zakat misalnya dengan uang atau beras. Beras pun juga terbagi dua, dia dengan kilo dan liter. Nah, mari kita jelaskan ya. Pertama untuk penerimaan. Ini biasanya kan panitia zakat, dia awal itu penerimaan, baru penyaluran, dan setelah penyaluran baru laporan. Gitu ya alurnya ya. Kita penerimaan sebagai contoh. Tambah penerima. Tanggal hari ini misalnya nama pembayarnya siapa? Namanya pembayarannya namanya Asia. Misalnya Ibu Asia ya. Nah, Ibu Asia. Alamat pembayarannya di mana? Di Perum Agriwisata. RT berapa dia? RT 1, 2, 3 atau umum, atau bisa Anda bisa kelola di sini, kelola RT. Tuh.
Ini bisa Anda edit, bisa Anda hapus, atau bisa Anda tambah wilayah baru sesuai pada masing-masing wilayah Anda. Ya, di sini bisa Anda tambah. Kalau saya contohkan di sini misalnya dia RT 3. WhatsApp-nya berapa? 0896017696. Contoh ya. Ini database ini nanti akan terekam. Ini sebagai data amunisi Anda memetakan jemaah nantinya ya. Dia ingin membayar apa nih? Zakat fitrah misal. Zakat fitrah pun di sini ada zakat fitrah, mal, infak, sedekah, wakaf, fidyah. Misalnya zakat fitrah bisa dengan uang atau bisa dengan beras. Nah, beras pun bisa kilo, bisa liter. Nah, ini nilai plusnya. Biasanya kan umum kalau aplikasi yang lainnya kan kalau ketika dia dengan beras dia tidak ada pilihan choice ini. Ya, kilo kilo saja, liter liter saja. Di sini kita bisa milih ya. Atau bisa kombinasi. Nah, maksudnya kombinasi itu uang dan beras. Dia bisa bayar beras dan juga bayar sejumlah uang. Kita contohkan, misalnya dia mau bayar beras dalam kilo. Kilo tuh besaran kilo sesuai peraturan Basnas per hari ini tuh 2,5 kilo. Ya, ini untuk berapa jiwa? Keterangan misalnya 1 jiwa. Kita simpan 1 jiwa. Ya, sudah tersimpan zakat fitrah. Tapi nggak sampai di situ. Ternyata Ibu Asiah itu, misal dia itu punya zakat mal yang udah nisabnya udah 1 tahun terpenuhi dengan setara 85 gram emas. Nah, misalnya dia punya zakat mal. Zakat mal kan identik dengan uang ya. Nah, berapa dari persentase zakat mal dia dalam 1 tahun nisabnya? Misalnya punya zakat mal 2.500.000. 2.500.000 ya. Zakat mal. Udah simpan. Tuh. Di sini tuh kelebihan aplikasi ini, dia bisa menyimpan pembayaran berbagai macam jenis ya untuk satu sama pembayar ya. Nah, si Ibu Asia ini pada tanggal 12 Maret ini dia membayar zakat mal dan zakat fitrah ya. Dia sudah disimpan. Nah, tercatat di sini tuh. Nah, Anda bisa mengirim data ini lewat WhatsApp yang tadi telah diinput, atau bisa langsung cetak, atau mungkin salah bisa edit ya. Tapi kalau di sini ngirim buktinya kan di sini kan kita coba contoh ya. Ini kan zakat mal, zakat fitrah satu-satu. Ya kan, ini zakat mal, ini zakat fitrah. Kalau kasusnya dalam satu nama ada dua pembayaran seperti ini, maka Anda ngeprintnya di sini di kwitansi. Kwitansi. Nah, di sini. Tuh. Ya, bisa cetak, bisa kirim WA PDF. Bisa WA PDF atau Anda bisa cetak. Ini WA nih nanti lewat dari komputer ya. Tuh. Atau Anda bisa cetak. Tuh, kalau cetak kan langsung gabung ya. Ininya nih. Zakat mal dan zakat fitrah ya, gabung ya. Tuh, dengan Ibu Asia, kwitansi gabungan. Ada 2 transaksi. Bayar zakat mal dengan uang sekian, zakat fitrah sekian. Nah, ini yang tadi nih. Membayar mujakinya Ibu Asia. Bendahara Supriyanto ya, bendahara DKM nih. Ya. Silakan cetak. Nah, silakan cetak ke printer masing-masing dimiliki ya. Nah, ini kan tampilannya baiknya untuk tampilan yang profesional, cetak profesional tuh Anda coba milih legal. Setelah legal Anda apa namanya? Custom ya. Di sini nanti kalau ada pilihannya itu coba Anda pilih ke yang persennya diturunin ya, misalnya 80% atau 70%. Tujuannya apa? Supaya nanti hasil cetaknya itu tidak besar seperti ini, mungkin setengahnya dia nih. Jadi kertas legal itu nanti bisa dibagi dua untuk kwitansi ini. Paham ya? Pada saat Anda print silakan reduce 80% atau 70%. Silakan coba pada settingan printer masing-masing. Ya, kembali. Nah, setelah penerimaan, saya contohkan penerimaan tambah penerima lagi ya. Misalnya
Amir. Tadi Ibu Asia kan ada dua pembayaran, zakat fitrah dan zakat mal. Amir Perum Graha Prima misalnya. Ada berapa dia? Oh, umum. Nomor WA-nya. Dia mau bayar apa nih? Oh, vidya ternyata. Kalau vidya itu kan ada yang bayar dengan beras, adapun dengan uang. Misalnya dia dengan beras atau dengan uang atau dengan kombinasi juga bisa beras dan uang. Contoh misalnya dengan uang dia bayar, ini ikut peraturan Basnas ya, besaran fidyah itu berapa per satu harinya. Misalnya di sini 50.000. Nah, kebetulan di sini ngisinya salah. 50.000. Ini keterangan 1 jiwa. Nah, ini 50.000 kan per hari. Dia berapa hari yang batalnya? Ya tinggal kalikan saja. Ini contoh aja, 50.000 dia batal satu hari ya. Satu hari. Misal si Amir ini kan cuman bayar fidyah doang ya, dia tidak bayar zakat lain. Nanti ini akan tersimpan satu ya, satu fidyah dengan uang 50.000. Nih si Amir satu. Kalau tidak ada pembayaran lain maka bisa langsung kirim WA dari sini ya, karena tidak ada pembayaran lain atau cetak pembayaran lain. Nanti kwitansi tunggal tuh, tunggal pembayaran fidyah ya. Tadi kalau kasusnya Ibu Aisyah ini kan ada dua pembayaran, zakat fitrah dan mal, maka kwitansi gabungan pakai sini. Dan si Amir ini juga bisa dari sini juga tuh ya, kwitansi tunggal jatuhnya tuh, gabungan tunggal ya dengan fidyah. Tadi kalau Bu Aisyah ini kan dua ya pembayaran, untuk zakat mal dengan zakat fitrah. Nah, ini saya contohkan untuk penerimaan muzaki itu dua nama aja dulu ya, selebihnya sama. Sekarang penyaluran sama, misalnya mau nyalurin kemana, ke yayasan, misalnya yayasan amal di mana nih, jadi kampung Jonggol. Nah, RT berapa dia, umum lah, nomor WA nya sekian. Nah, penyaluran ini penyaluran sebagai apa? Penyaluran zakat mal, sodako, fidyah atau wakaf atau zakat fitrah. Misalnya beras kilo, misalnya dia dapat 50 kilo. Nah, dapat berapa ya? Uang aja deh. Coba contoh uang. Dia dapat misalnya 35.000. Misal ya. Ini data-data misalnya. Di sini 35.000. Ini keterangan penyaluran yayasan simpan. Nah, di sini zakat fitrah dengan uang simpan masuk sini. Nah, berhubung dia yayasannya hanya menerima zakat fitrah, penyalurannya bisa langsung dari sini. WA, ini bukti transaksinya bisa langsung ke WA si penerima ya. Dari sini juga bisa dari kwitansi. Tuh yayasan amal, tuh ya, zakat fitrah penyaluran Suprianto, penerima yayasan amal. Tadi penerimaan sudah, penyaluran sudah, sekarang laporan. Ya, general laporan nih. Ini seluruhnya nih, ketika semua sudah terdata, penerimaan sudah, penyaluran sudah, saatnya Anda di akhir-akhir Ramadan membuat laporan ya. Ya, laporannya udah otomatis. Tuh, semua di sini ada rekapitulasi per nama, detail penerima, detail pembaik penyaluran ya. Anda tinggal mainin ini aja filternya nih. Mau semua jenisnya apa, mau jenis fitrah atau semua aja dulu. Dari tanggal berapa? Dan misalnya tanggal 1 sampai hari ini. Nah, ini muncul semua nih total penerimaan 2.550.000 dengan beras 2,5 kilo. Total transaksinya cuma 3 untuk 2 orang ya, tadi ya sesuai kita inputan ya. Nah, ini total penyaluran. Total penyaluran kan 35.000 untuk satu orang tadi kayak yayasan tadi. Ya, yang ini ya 35.000 kita contohin. Nah, saldo uang tersisa 2.500.000. Saldo ini kan nggak boleh ada ya, harus nol ya pada saat penyaluran. Ya, silakan Anda
salurkan kemana lagi? Ini kan masih ada 2.515.000. Salurin lagi di sini, misalnya ke yayasan apa, yatim. Tadi jumlahnya utang 2 juta, apa jumlahnya tadi, 2.515.000. Yayasan yatim, yayasan yatim 2.215.000. Misalnya di sini Kampung Bojong, Kampung Bojong misal, Fitrah. Ini nomor telepon WhatsApp, masuk kategorinya kita coba umum. Nah, ini keterangan yayasan tim, simpan ya. Nah, sudah ada pengeluaran baru nih, besarnya 2.215.000 dari yayasan itu Kampung Bojong. Nah, laporan. Nah, di laporan itu masih ada saldo uang 300.000. Dari manakah ini? Oh, penyalurannya kurang. Tambah penyaluran 300.000. Artinya tujuannya supaya laporan ini di akhir Ramadan harus nol ya. Nol. 300.000. 300.000 Jakarta. Misalnya di sini yayasan amal yatim lagi, misalnya alamatnya Jonggol, nomor WhatsAppnya sekian, RT misalnya umum, uang yayasan amal 300.000 ya. Ini harusnya sudah nol. Oh ya, udah nggak ada sisa ya. Nah, ini yang bisa dibuat laporan. Jadi penerimaan dan penyaluran itu harus saldonya nihil, nol. Nah, ini masih ada saldo beras nih, saldo beras belum kita salurkan nih, 2,5 kilo ya. Salurin lagi, tambah zakat fitrah beras 2,5 kilogram. Ini nomor WhatsApp di sini, kemana salurnya? Misalnya ke Yasin. Nah, Yasin ke individu ya, misalnya ya, Jonggol Yasin, dia sebagai, mungkin sebagai yatim ya. Yatim berapa ya si Yasin? 1 jiwa yatim misalnya, simpan ya. Sudah tersalurkan zakat fitrah ke Bapak Yasin ya, 2,5 kilo nih, laporan nol. Oh, jadi ketika ini sudah mencapai nol saldonya, uangnya nol, saldo berasnya nol, maka Anda sebagai panitia sudah menyalurkan hak seluruhnya dari total penerimaan muzaki ya. Di sini rekapnya nanti penuh sini, kertas satu berapa, berasnya berapa, kilo atau liter. Pokoknya Anda tinggal print aja deh. Ini bisa di print nih, nanti penyalurannya kemana nih, jenisnya apa, zakat fitrah, zakat mal, infak, sedekah, wakaf, fidyah. Anda tinggal print aja atau tinggal ekspor ke Excel bisa. Nah, ini untuk pengolahan lebih lanjut ya, atau ekspor ke PDF atau tinggal print. Coba print ya. Oh, Ketua DKM Ahmad Syauqi. Nah, tadi Ketua DKM nih yang kita setting di pengaturan, ini Bendahara Supriyanto. Atau Anda sebagai PDF, sama PDF sama cetak laporan tuh hasilnya hampir sama nih. Sama, dia hampir sama. Tuh ya. Cuman sebagai cetak PDF. Atau Excel. Excel tuh untuk pengolahan data ini lebih lanjut. Nah, coba kita ekspor ke Excel. Kita buka Excel bentar. Jadi artinya Anda ingin mengelola manajemen zakat ini dengan lebih lanjut, Anda punya file master Excelnya ya. Nih, tuh penerimaan, beras masuk, transaksi masuk, penyaluran, beras keluar, transaksi keluar. Nih detail penerimaan, detail penyaluran, nama bayaran siapa, nama penerima siapa ya.
Nah, kembali. Nah, seperti itu contohnya garis besarnya. Jadi tidak ada yang sulit. Coba Anda perhatikan dengan baik-baik langkahnya, putar-putar ulang kembali videonya. Jangan buru-buru bertanya sebelum Anda menonton dengan penuh video ini, karena sudah cukup jelas. Saya sudah membuat aplikasi ini secara cuma-cuma. Silahkan digunakan dengan sebaiknya. Tolong jaga amanah ini, jangan aplikasi ini yang sudah saya buat secara gratis Anda memanfaatkannya untuk mencari keuntungan. Saya tidak mengizinkan ya mencari keuntungan di balik itu. Silahkan gunakan untuk keperluan masjid atau musola dengan baik. Mungkin itu saja dari saya. Sebelumnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.